Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan malam yang indah ini Allah menghimpun kita. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman syurga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya mudah-mudahan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surganya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kali kedua membahas tema MNC RGK NSKL. Insya Allah bukunya akan di-launching tanggal 22 April, sebulan lagi ya, di Jakarta Islamic Book Fair. Rame-rame ke Senayan, insyaallah di Senayan di Jakarta Islamic Book Fair akan kita launch bukunya, tulisan duet saya dan Zaki Ahmad Rifai, insyaallah. Nah, apa itu? Mencurigakan sekali, sudah kita bahas pada pertemuan yang lampau. Sekarang adalah step by step bagaimana kita mencurigai diri dan mempersiapkan masa depan kita. Mencurigai diri adalah senantiasa mempertanyakan ke dalam diri kita, apakah kita sudah layak, apakah kita sudah pantas, apakah kita sudah masuk ke dalam kategori orang-orang yang akan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah mencurigai diri. Maka dalam rangka kita mencurigai diri kita semua, senantiasa kita bermuhasabah. Yang uniknya muhasabah kita seperti yang pernah saya sampaikan, muhasabah yang benar itu jawabannya sama untuk semua orang, yaitu nikmat Allah cukup, amal kita masih kurang, dosa kita masih banyak. Nah, sesolah apapun kita, kalau kesimpulan muhasabahnya bukan itu, muhasabahnya harus diulang. Misalnya jenengan bermuhasabah, terus kesimpulannya ternyata amal saya kebanyakan, dosa saya kok sudah habis ya. Ini pasti sebuah muhasabah yang keliru. Sesolah apapun kita, ini muhasabah yang hasilnya tidak sahih. Karena sesolah apapun kita, muhasabah kita pasti menghasilkan kesimpulan amal saya masih kurang, dosa saya masih banyak. Kenapa amal saya masih kurang? Apa yang kita mau bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara amal-amal ini? Karena sesungguhnya dibandingkan semua nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal kita digunakan untuk membayar nikmatnya Allah saja tidak akan pernah cukup. Maka nikmat Allah itu kita tidak diminta bayar balik, kita diminta mensyukuri. Bahkan dengan mensyukuri itu ditambahkan nikmat yang lebih banyak, ditambahkan nikmat yang lebih tinggi, ditambahkan nikmat yang lebih mulia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar Nabi SAW ketika bersabda, tidak ada seorang pun anak Adam yang akan mendapatkan anugerah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdasarkan kepada amal-amalnya. Karena semua amal itu menggunakan nikmatnya Allah, dan semua amal itu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Tidak mungkin kalian bisa berkehendak untuk melaksanakan satu amal salih kecuali kalau Allah membimbing, memberi taufik dan menghendaki kalian untuk mendapatkan pahala amal salih itu. Jadi kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat dhaif, yang bahkan untuk beribadah kepada Allah saja kita memerlukan pertolongan Allah.
untuk beribadah kepada Allah saja, kita ini memerlukan pertolongan Allah. Makanya ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena kita ini mau menyembah Allah saja memerlukan pertolongannya Allah. Kita ini mau beribadah kepada Allah saja memerlukan pertolongannya Allah. Dan itu dibuktikan lagi oleh kalimat kita menjawab seruan azan, hayya 'alas shalah. Kalau ada seruan hayya 'alas shalah, kita mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada hamba yang dituntun untuk menjawab hayya 'alas shalah dengan kata siap ya Allah, aku berangkat. Enggak ada. Hayya 'alas shalah itu jawabannya pasti la haula, tidak ada daya menghindar dari keburukan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk menggapai kebaikan, illa kecuali billahi, dengan pertolongannya Allah. Tahu bedanya haula dan quwwata ya? Apa bedanya haula dan quwwata tadi? Haula adalah daya kita untuk menghindar dari keburukan, baik keburukan yang berasal dari dalam diri kita maupun keburukan yang dari luar diri kita. Kekuatan untuk menghindar dari keburukan disebut haul. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, maksudnya kekuatan untuk menggapai kebaikan, baik kebaikan untuk diri kita maupun kebaikan yang berasal dari luar diri kita. Ini bedanya haul dan quwwah. Makanya kalau kita dipuji, kalimatnya adalah Masya Allah, la quwwata illa billah. Jawaban kita adalah Masya Allah, ini cuma karena dikehendaki Allah. La quwwata, tidak ada kebaikan untuk mencapai kebaikan ini illa billah, kecuali dengan pertolongannya Allah. Jadi kalau kita dipuji, barang kita dipuji, motore saya mas, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini hanya yang dikehendaki Allah, tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kenapa kalimat ini dianjurkan untuk menjaga orang dari ain, menjaga orang dari hasad, menjaga nikmat-nikmat Allah ini senantiasa supaya terjaga pada diri kita. Karena kalau kita membanggakan nikmat-nikmat ini adalah bagian dari diri kita, membanggakan nikmat-nikmat ini sebagai daya upaya kita sendiri, Allah akan melepaskan perlindungan nikmat ini dari kita. Kalau kita bangga bahwa apa yang kita capai ini adalah hasil perbuatan kita, maka Allah akan cabut perlindungan atas nikmat itu dari kita. Tapi kalau nikmat ini tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan terjaga pada kita. Maka setiap kali kita dipuji, katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Ini hanya yang dikehendaki Allah, tidak ada daya untuk tidak ada kekuatan untuk menggapai semua kebaikan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Maka tadi orang azan hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? Mari salat, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk menghindar dari keburukan dan tiada kekuatan untuk menggapai kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena tidak ada daya ketika kita dengar azannya azan subuh untuk menghindar dari belitannya syaitan kepada kita supaya tidak mau bangun kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tidak ada daya untuk memelekkan mata kecuali dengan pertolongan Allah. Kalaupun sudah melek, tidak ada daya untuk bangun dari tempat tidur kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tidak ada daya untuk menghindarkan diri kita dari ngerukup ke selimut dan nutupi kuping kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya untuk kemudian berdiri meskipun kita sudah melek, sudah duduk di pinggiran kasur, tapi kalau tidak ditolong Allah, tidak mungkin kita mampu berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak, tanpa pertolongan Allah, kita nggak bisa melangkah jalan. Sudah melangkah jalan, tanpa pertolongan Allah, kita menggok biasanya dari kamar satu ke kamar yang lain. Tanpa pertolongan Allah, nggak mungkin kita sampai ke tempat wudhu. Sudah sampai tempat wudhu, muter keran tanpa pertolongan Allah, nggak bisa. Sudah muter keran tanpa pertolongan Allah, ngulung ke tangan ora tegel gitu. Sudah ngulung ke tangan tanpa pertolongan Allah, mau raup saja ragu-ragu. Sudah cuci muka tanpa pertolongan Allah gitu ya. Nah, sholat ngomah wae ngeledak meneh gitu.
Semuanya hanya bisa kita capai dengan pertolongan Allah. Maka ibadah itu tidak pernah cukup untuk membalas nikmatnya Allah, karena bahkan ibadah itu sendiri adalah nikmat Allah. Mampu beribadah itu nikmat yang lebih besar daripada semua nikmat yang kita terima yang lainnya. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sampai bikin kitab, tebelnya segini, cuma bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Masya Allah, karena kita ini bahkan beribadah pun atas pertolongan Allah. Hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan. Jangan dijawab kayak jawab trainer. Trainer bertanya, siapa yang mau sukses? Gitu. Katakan saya, gitu kan, diajarinya begitu ya. Ya kalau dari Banyumas ya katakan inyong kayak gue. Ya tidak apa-apa ya, bagus-bagus saja kok inyong itu. Keliru jawaban katakan saya atas seruan untuk sukses itu keliru. Karena untuk sukses tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, bukan saya. Allah yang membantu kita, yang menolong kita, yang membuka jalan untuk kita, memberi taufik dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya, mencurigai diri dan mempersiapkan menata masa depan kita. Masa depan kita itu pasti-pasti. Kalau nggak surga, neraka, pasti banget. Nggak ada tengah-tengahnya, itu problem. Nggak ada pilihan ketiga. Maka kalau diri kita ini masih mencurigakan entah ahli neraka ataukah ahli surga, kita tidak tahu. Maka dulu ketika Abu Nuwas bikin syair itu, Masya Allah, patut dipahami, patut dimengerti. Ilahi, duhai sesembahanku, lastu, bukanlah aku ini lil firdausi, bagi surga Firdaus ahlan bisa menjadi penduduknya. Enggak, aku ini enggak pantas jadi penduduknya Firdaus. Wala aqwa, dan aku ini juga enggak mampu ala naril jahimi untuk menjadi penduduknya neraka jahanam. Terus kepiye? Masuk surga enggak pantas, masuk neraka enggak kuat. Ngewui lah itu. Masuk surga enggak pantas, masuk neraka enggak kuat. Maka Masya Allah, ini pengakuan al-i'tiraf yang sangat indah ini. Hanya fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya jalannya satu-satunya, ya Allah karuniakan kepadaku taubat dan ampunilah dosaku. Karena Engkau fa innaka ghafir dzambil azimi, Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa sebesar apapun. Jadi ini kita, ini tergambar dalam lafaz ini gitu ya. Jadi penduduk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat, wes pokoknya ngewi. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ma ra'aitu al-jannah nama talibuha wa ma ra'aitu an-nar nama haribuha. Memang surga dan neraka itu menakjubkan, karena kita ini pemburu surga, tapi kok ya masih sempat tidur gitu. Dan kita ini buronannya neraka, dan kok bisa tidur gitu. Jadi kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu mithlal jannati nama talibuha wa ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha. Ini ada orang katanya buru surga dan jelas-jelas dia buronan neraka, kok masih sempat tidur. Agak lucu manusia ini gitu. Maka kalau kita tahu para salafus saleh tidurnya sedikit, sudo mangan lan guling, mengurangi makan dan menggelundung. Menggelundungi guling itu menggelundung. Tidur dikurangi, gitu ya. Makan dikurangi, hidup prihatin. Orang yang hidup prihatin itu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh seseorang, gitu ya. Nabiullah Ibrahim itu orang yang hidupnya prihatin. Maka dua jalur keturunannya mulia semua. Jalurnya Ishak jadi nabi-nabi, jalurnya Ismail
Ya nggak usah banyak-banyak, satu aja sudah mengalahkan seluruh alam semesta, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mencurigai diri karena tadi kita ini ngewui, masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat, gitu. Maka dari situ apa yang harus kita lakukan di dalam menata kehidupan di masa yang akan datang? Saya menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini salah satu pembahasan di buku itu adalah tentang bagaimana Ibrahim memandang, gitu ya, kehidupan ini dengan kacamata rabbaniyah yang sangat indah, sebagai orang yang sangat mencurigai dirinya sendiri. Satu, Ibrahim mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-78, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Orang yang mau sukses, meskipun dia itu masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat, pertama-tama yang harus dia tafakuri adalah bahwa Allah menciptakan dia dan Allah memberi petunjuk kepadanya. Bahwa Allah menciptakan dia dan bahwa Allah memberi petunjuk kepadanya. Jadi kita ini sebagai makhluk yang mencurigakan sekali, yang suka bercermin setiap hari. Nah, dalam bercermin itu kita kemudian tafakur, ya Allah, betapa agung Engkau menciptakan aku hambamu. Maka salah satu doa Sayyidil Istighfar itu indah sekali. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ada yang belum hafal? Belum? PR ya. Pertemuan yang akan datang di teras dakwah harus sudah hafal. Googling aja Sayyidul Istighfar, mesti metune. Allahumma ya Allah anta rabbi, Engkau adalah Rabbku, penciptaku, pemeliharaku, pengatur segala urusanku, pemilikku, pemberi rizkiku, peminta tanggung jawabku nanti. Anta rabbi, la ilaha illa anta, maka tidak ada yang kusembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku, masa aku nyembah yang lain? Engkau yang memberi aku rizki, masa aku nyembah yang lain? Engkau yang mengatur segala urusanku, masa aku nyembah yang lain? Tiada ilah selain Engkau. Khalaqtani, dan Engkau telah menciptakan aku. Ya Allah, aku dulu nggak ada. Kau ciptakan aku. Wasilah pertamanya seorang bapak namanya Adam dan Hawa. Dan nanti perlu disampaikan kepada Mas Teuku Wisnu itu, dia bikin dua hal yang bertentangan dengan Quran, dalam tanda kutip. Satu, kuniahnya Abu Adam, bapaknya Adam. Oh, Adam kira duwe bapak sih. Kok pakai kuniahnya Abu Adam, bapaknya Adam, gitu ya. Yang kedua, kesalahan beliau adalah memberi nama anaknya yang sulung namanya Adam, adiknya namanya Hawa. Loh, Adam dan Hawa itu suami istri, kok dijadikan kakak adik? Jadi beliau itu bikin dua kesalahan gitu ya. Satu, kesalahannya bikin kuniah Abu Adam, itu bapak Adam. Ora enek nang Quran itu Adam itu tidak punya bapak. Yang kedua, Adam dan Hawa itu suami istri. Lah kok dijadikan kakak adik, bahaya. Gitu ya. Jadi Masya Allah, dari Adam dan Hawa Allah ciptakan gitu ya, keturunan yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, gara-gara putra-putranya Nabiullah Nuh alaihissalam. Putranya Nabi Nuh itu yang selamat 3 orang. Kalau yang tenggelam namanya Kan'an. Nah, yang selamat namanya Ham, Sam, Yafet. Dalam satu riwayat disebutkan Ham berkulit putih, Sam berkulit kebalik. Ham berkulit merah, Sam berkulit putih, Yafet berkulit hitam. Beda-beda ya, padahal dari satu bapak. Kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, beda warna kulitnya. Maka kemudian mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan anak-anaknya ini juga kawin-mawin satu sama lain gitu ya, menjadi warna kulit yang berbeda-beda. Merah dicampur putih jadinya pink gitu ya. Ada yang kulitnya pink, hitam dicampur merah jadinya marun. Terus satu lagi apa? Yang belum, hitam dicampur putih jadinya
Pokoknya nggak karuan, nyampur-nyampur gitu ya, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Basyarun tantashirun, gitu ya. Lalu berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Ada seorang ulama Timur Tengah bercandaan dengan saya waktu itu, ulama dari Palestina, saya Dr. Ziyad Al-Kishawi itu mengatakan kayaknya warna asli manusia itu orang Indonesia, kata dia. Karena merah, putih, hitam, gitu ya. Terus dicampur dengan turunan-turunannya, kuning, gitu ya. Dan lain-lain sebagainya itu kalau dicampur jadi satu, warnanya kayak gini. Gitu ya. Warnanya itu warna kayak kita ini, yang kemudian mungkin warna aslinya manusia itu asli yang pakai sat, gitu ya. Itu kita. Masya Allah, tapi inilah Allah menciptakan kita, gitu ya. Betapa ajaibnya yang namanya penciptaan. Mau ateis susah. Kemarin kan ada guyon tahun 2011, Stephen Hawking mengatakan there is no God. Stephen Hawking 2011. Nah 2018 ada meme balasan, there is no Stephen Hawking God 2018 itu. Jadi tahun 2011 Stephen Hawking mendeklar keateisannya dengan mengatakan tidak ada Tuhan, gitu kan? Nah, Stephen Hawking mati kemarin. Nah, kan tinggal Tuhan membalas, sudah tidak ada Stephen Hawking sekarang. Jadi kalau jenengan baca novelnya Dan Brown yang paling baru, judulnya Origin, di situ diceritakan tentang para saintis yang mencoba menemukan asal-usul kehidupan manusia. Asal-usul kehidupan manusia. Jenengan SMA belajar tentang percobaan Miller dan Urey tidak? Anda harusnya belajar ini. SMA kelas 3 ya, kelas 3 awal itu belajar tentang percobaan Miller dan Urey. Nah, percobaan Miller dan Urey itu mereka mencoba membuat lingkungan seperti lingkungan bumi purba dengan zat-zat kimia yang ada pada masa bumi purba, kemudian ditembak pakai listrik, pakai petir-petiran dan macam-macam, dengan asumsi gitu ya, sop ngaran ini sop kok memang gitu ya, sop cairan-cairan yang ada di bumi purba dulu itu yang terdiri dari berbagai macam zat kimia itu, asumsinya kalau kena tekanan tinggi, petir menggelegar-gelegar gitu ya, ini satu kondisi yang akan kemudian bisa melahirkan asam amino yang akan menjadi cikal bakal kehidupan. Nah, percobaan Miller dan Urey itu gagal, ceritanya kan begitu. Nggak berhasil menghadirkan seperti yang ada di bumi purba dan nggak berhasil menghasilkan asam amino. Ada seorang saintis namanya Edmund Hirsch di novelnya Dan Brown itu yang menciptakan apa yang disebut sebagai simulator komputer. Nah, hasil percobaan Miller dan Urey ini gitu ya, dimasukkan ke simulator terkomputerisasi ini. Apa problemnya kata Edmund Hirsch? Miller dan Urey waktunya kurang. Lah dulu terciptanya itu kan beribu-ribu tahun, gitu ya. Ini cuma sejak tahun 59 sih. Masih kurang waktunya. Maka kemudian disimulasi kira-kira 1000 tahun setelah Miller Urey, apa yang terjadi? Dari hasil percobaan ini 1000 tahun kemudian akan menghasilkan asam amino tidak? Oh belum, 100.000 tahun gimana? Pakai simulasi komputer. Oh 1.000.000 tahun gimana? Oh kalau 1.000.000.000 tahun gimana? Akhirnya ketemu ternyata menurut hasil simulasi itu dalam jangka waktu yang kemudian makin bertambah bisa dihasilkan makhluk hidup. Asumsinya dari itu. Maka teorinya adalah kita berasal dari ketiadaan. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Sudah Isya. Padahal baru satu aja belum selesai. Nah maka ini saya selesaikan sebentar saja. Hasil ini kemudian dibawa. Oh kalau begitu manusia berasal dari ketiadaan, tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Nah Robert Langdon, tokoh utamanya novel-novel Dan Brown ini mengatakan begini: ada Tuhan atau nggak ada Tuhan itu tergantung kita membedakan apa yang disebut pola dan apa yang disebut kode. Anda tahu bedanya pola sama kode? Pola itu ada di alam. Sarang lebah bentuknya segi 6. Air kalau ketiban batu, piuk, bentuknya melingkar-lingkar, gitu ya. Gelombang dan lain sebagainya. Ini semuanya pola. Pola lahir begitu saja dan kita baca. Sementara ada yang namanya kode. Kode itu apa? Bulan sabit itu kode. Anda lihat bulan sabit apa yang ada? Bayangkan, hilal sudah nampak gitu. Anda lihat salib.
Anda terbayang ketuhanan Yesus, sejarahnya, bagaimana Yesus yang semula Nabi bisa jadi Tuhan, bagaimana sejarah penyaliban. Satu informasi kecil tapi mewakili begitu banyak hal, itu kode. Bahasa pemrograman itu kode apa pola? Kode, gitu ya. Ini kode. Pertanyaannya, gitu ya, bedanya apa pola dengan pola? Mungkin muncul begitu saja. Kode pasti sengaja. Kode itu disengaja. Orang menciptakan simbol salib sengaja. Orang mengetikkan bahasa pemrograman sengaja. Anda yang software developer bikin bahasa pemrograman sengaja kan? Kode. Pertanyaannya, DNA manusia itu kode atau pola? Kode, karena semua mengandung informasi dan perintah. Ini nanti kukunya begini, matanya warnanya begini, ini nanti hidungnya semancung ini nanti golongan darahnya ini nanti jantungnya begini, ini dan lain sebagainya. Kode selalu berasal dari kecerdasan, tidak pernah berasal dari random, acak, gitu ya. Itu bedanya kode dengan pola. Maka membayangkan manusia atau makhluk hidup berasal dari ketiadaan, itu kayak membayangkan ada badai tornado ngelewati pasar rongsokan, kemudian berhasil membentuk mobil. Kita percaya kalau kemudian, gitu ya, secara spontan makhluk hidup itu bisa terbentuk karena kondisi purba secara spontan. Itu kayak membayangkan ada tornado melibas gudangnya orang Madura, gitu, besi tua. Terus kemudian hasil dari tornado itu adalah sebuah kapal baru kinclong. Hampir nggak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti.